Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Saya Ibrahim Malik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang bagaimana sih asal muasal bangsa Eropa itu bisa sampai datang ke Nusantara. Dan apa sebetulnya dampak dari penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ottoman pada tahun 1453 terhadap jalur perdagangan dan perekonomian kerajaan-kerajaan Eropa, khususnya di Eropa Barat kala itu. Dan bagaimana sebetulnya kompleksitas geopolitik di abad ke-14 sehingga mendorongnya era baru atau yang bisa kita kenal dengan the Age of Exploration, di mana ketika itu bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari titik dan sumber rempah-rempah yang mereka idam-idamkan dan mereka cari saat itu. Maka untuk itu, ayo kita bahas. Kalau misalnya kita melihat ke sejarah peradaban dunia, bahwasanya Turki Ottoman itu mampu menaklukkan Konstantinopel itu pada tahun 1453. Di mana ketika itu Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium, jadi kerajaan besar Romawi yang ada di timur, mampu ditaklukkan oleh Turki Ottoman yang sudah berangsur cukup lama, berabad-abad, sampai akhirnya Turki Ottoman mampu menaklukkan Konstantinopel dan mengubah namanya menjadi Istanbul, atau misalnya kita bisa artikan di bahasa Indonesia adalah ibu kota Islam, yaitu Istanbul. Maka otomatis setelah itu semua jalur-jalur vital perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium itu semua beralih ke Turki Ottoman, dan Turki Ottoman menguasai kontrol atas semua daerah-daerah jalur-jalur perdagangan baik di laut maupun di darat yang melewati Selat Dardanella, Laut Tengah, Laut Merah, Laut Mati, Selat Bosporus, semuanya dikuasai oleh Ottoman. Maka ini menjadi ancaman yang cukup serius untuk negara-negara di Eropa Barat, karena terputusnya suplai perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium dan sekarang dikuasai oleh kerajaan Islam. Maka ini terjadi gangguan yang cukup signifikan, sehingga Turki Ottoman pun dengan sangat mudah mampu menaikkan pajak, menaikkan harga. Maka setelah ditaklukkannya Bizantium oleh Turki Ottoman, itu harga-harga komoditas yang sebelumnya itu standar normal itu signifikan naik. Mulai dari komoditas, makanan, rempah-rempah, sutra, karena semuanya dikuasai oleh Ottoman. Dan ini menjadi salah satu trigger ya, milestone, titik balik negara-negara kerajaan-kerajaan Eropa kala itu untuk bisa mencari tahu dari mana sih sebetulnya rempah-rempah ini dapat, sehingga mereka bisa bypass tanpa melalui Ottoman. Apalagi pada tahun 1492 terjadi sebuah peristiwa sangat besar, yaitu penaklukan Granada, yaitu Reconquista terakhir, di mana ketika itu kerajaan Castilla dan kerajaan Aragon bersatu menjadi Spanyol saat ini, dan ada juga kerajaan besar Portugis dan kerajaan Raja Isabella dan Raja Ferdinand, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand kala itu mampu melakukan Kesultanan Nasrid pada tahun 1492. Dan ini menjadi hegemoni yang sangat kuat ketika itu di Eropa, dan mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat baik dari sisi ekonomi, luasan wilayah, dan juga kemampuan laut, sehingga di situ mulailah abad eksplorasi. Dan kalau misalnya kita melihat ke sejarah, ketika itu Ratu Isabella dan Raja Ferdinand mengirim Columbus untuk mengarungi lautan yang luas ke arah barat, sampai akhirnya mereka menemukan benua Amerika. Nah, penemuan benua Amerika ini menjadi titik balik juga nih bagi kerajaan-kerajaan, khususnya di kerajaan Kristen di Eropa Barat, untuk mencari tahu dan apa istilahnya itu menggelorakan semangat. Maka ada istilah Kriji ya yang mereka gaung-gaungkan, ada gold, glory, dan gospel. Jadi gold, mereka ingin mencari emas, mencari perak, mencari rempah, mencari sumber-sumber kekayaan. Nah, yang kedua, mereka punya semangat glory untuk mencari tanah yang baru nih, jajahan, tanah-tanah jajahan yang bisa menjadi kekuasaan mereka kelak. Dan yang ketiga adalah gospel, yaitu mereka yang menyebarkan
agama kekristenan ketika itu ke seluruh penjuru dunia. Dan semangat religi inilah yang menjadi titik balik mereka, apalagi ketika itu Eropa sudah memasuki masa yang baru, yaitu masa Renaissance, masa pencerahan, dan mereka ingin bangkit melawan hegemoni Turki Ottoman yang ketika itu sangat kuat di timur Eropa. Nah, sehingga pada tahun 1494 terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu di Eropa Barat, di kota Tordesillas, di mana kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugis itu sepakat untuk membagi dunia ini menjadi dua bagian. Jadi yang barat itu dikuasai oleh Spanyol, bagian bumi timur dikuasai oleh Portugis dengan garis imajiner, ya, di yang kalau misalnya kita melihat garis imajiner, lintang yang sebelah barat itu dikuasai untuk Spanyol, yang di timur itu untuk Portugis. Dan disitulah mulai abad eksplorasi. Portugis mengirimkan kapalnya untuk mengarungi lautan di bawah pimpinan Vasco da Gama ketika itu, mengitari Afrika sampai Afrika Selatan, sampai akhirnya mereka masuk ke India. Nah, ketika masuk ke India, mereka kira India itu adalah pusat rempah-rempah. Wah, mereka datang ke India, tinggal di India, ternyata ketika dicari, kok berbeda gitu dengan rempah-rempah yang biasanya mereka pakai. Sampai akhirnya mereka mendapatkan informasi sebetulnya pusat rempah-rempah itu bukan di India, kan, tapi ada di timurnya. Nah, makanya dulu Nusantara itu disebut dengan Hindia. Jadi India di timur, ya, Hindia timur, nah, Hindia di timur, nah, Nusantara. Akhirnya pada tahun 1511 ada lagi datang rombongan dari Portugis yang lebih besar lagi di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque inilah yang pertama kali datang ke Nusantara, dan dia mampu menaklukkan kerajaan Malaka dan mengambil alih dan memonopoli semua jalur rempah perdagangan yang ada di Nusantara. Kita bisa bayangkan Selat Malaka ketika itu bagaimana padatnya. Mungkin sampai hari ini juga Selat Malaka kan sangat padat, ya. Ketika itu diambil alih sama Portugis, semua perdagangan mereka yang mengatur. Tapi belum cukup sampai di situ. Mereka masih penasaran dengan pusatnya di mana sih? Nah, pusat rempah-rempahnya tuh nanamnya di mana, sampai akhirnya mereka bisa datang ke Maluku pada tahun 1514, dan mereka baru tahu bahwasanya pusatnya tuh ada di Maluku. Dan ketika itu kita juga bisa melihat catatan sejarah, di Maluku sudah ada kerajaan Islam, yaitu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kebetulan ketika itu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pun sedang bersaing. Nah, ini digunakan oleh Portugis untuk mampu menguasai perdagangan kala itu. Di satu sisi, tanpa diduga, tadi saya udah jelasin, Spanyol itu kan dia ke barat tuh. Jadi dari Eropa dia ke barat, ketemu benua Amerika, dia keliling lagi sampai akhirnya mereka ketemu di satu titik, yaitu di Maluku. Jadi Portugis sama Spanyol ketemu di Maluku, akhirnya mereka juga perang, Portugis sama Spanyol, untuk memperebutkan Maluku ini. Tapi mereka berperang dengan proksi. Jadi Ternate ini didukung sama Portugis, Tidore itu didukung sama Spanyol. Sampai akhirnya di bawah kesepakatan bersama, ya, perintah Paus di Eropa, terbentuklah sebuah peristiwa baru, perjanjian pada tahun 1528 yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa, yang mana Perjanjian Saragossa ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas, sehingga ketika itu dibagi lagi, Spanyol ke utara, Portugis yang ke selatan. Maka mulai detik itu Spanyol pindah, ya, yang awalnya itu ingin merebut Portugis, dia pindah ke Filipina. Nah, sampai akhirnya Portugis tetap di Maluku dan mereka menguasai jalur rempah Maluku dan semua rempah-rempah yang ada di Nusantara atau Indonesia saat ini, gitu. Nah, sampai pada tahun 1594, 1596 datanglah hegemoni baru nih, persekutuan kongsi dagang terbesar di dunia kala itu yang disebut dengan VOC, ya, dari Belanda untuk berdagang di Nusantara, sampai akhirnya pada tahun 1605 mereka bisa menguasai semua Nusantara dan menendang Portugis keluar dari Nusantara kala itu. Dan itu menjadi cikal bakal awal kolonialisme di Indonesia di bawah
VOC. Teman-teman, begitulah bagaimana sebetulnya bangsa Eropa itu pertama kali masuk ke Nusantara. Kalau kita kembali lagi ke hipotesis awal, kalau misal andai kata Turki Ottoman itu tidak berhasil mendapatkan Konstantinopel, bisa jadi ya mungkin orang Eropa tidak akan datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Tapi begitulah sebuah kompleksitas geopolitik di abad ke-14. Jadi apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang terjadi di Nusantara itu memiliki dampak kepada perdagangan yang ada di Eropa. Dan dampak tersebut juga memiliki implikasi yang pada akhirnya muncul era baru, yaitu era kolonialisme di Indonesia, di mana mereka berlomba-lomba untuk membypass dan mencari pusat rempah-rempah sampai akhirnya mereka datang ke Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan episode kali ini. Bagi teman-teman yang pengen dan suka tentang sejarah peradaban Islam atau sejarah peradaban dunia, jangan lupa subscribe dan follow akun ini. Ditunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.